Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Alista dengan NIM 14022 18371 kelas AK4303. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian yang berjudul pengaruh fraud heksagon terhadap kecurangan laporan keuangan. Studi empiris pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Gambaran umum objek penelitian. Peranan Bursa Efek Indonesia dalam membantu perekonomian di Indonesia sangatlah besar, tidak hanya terbatas pada perusahaan swasta saja, melainkan badan usaha milik negara yang juga ikut berpartisipasi dalam pasar modal dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta membantu menutupi defisit APBN. Sektor BUMN diklasifikasikan ke dalam 9 sektor, yang mana pada penelitian ini diidentifikasi berdasarkan 2 sektor saja, yaitu sektor keuangan dan juga sektor transportasi. BUMN memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun 2018, pemerintah menetapkan target penerimaan negara atas laba BUMN atau dividen itu mencapai 43,7 triliun, yang mana ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Capaian ini tumbuh 19,2% dari penerimaan pajak tahun 2020 lalu yang sebesar 1.072,1 triliun akibat terpukul pandemi COVID-19 berdasarkan kemenke.go.id. Terjadinya pertumbuhan pada perusahaan BUMN yang ditunjukkan pada total aset setiap tahunnya dari 2017 hingga 2021 yang mengalami pertumbuhan secara signifikan dapat dikatakan cukup stabil. Maka dari itu, pencatatan dan penyajian laporan keuangan pun harus dilakukan dengan baik dan cermat untuk menciptakan informasi yang tepat dan akurat. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah ada beberapa perusahaan dari BUMN juga yang tidak seluruhnya berkembang dengan baik untuk mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan setiap tahunnya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitiannya. Selanjutnya, latar belakang penelitian. Laporan keuangan merupakan proses akhir dari pencatatan transaksi keuangan perusahaan yang menjadi petunjuk kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode akuntansi dan juga menjadi tolak ukur kinerja suatu perusahaan. Association of Certified Fraud Examiners mengklasifikasikan bentuk kecurangan menjadi 3 kategori penipuan, yaitu penyelewengan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan. Adapun kasus yang terdapat pada penelitian ini, yang pertama yaitu ada PT Asuransi Jiwasraya yang mana mengalami kasus debt default yang menjadi sorotan, di mana PT Asuransi Jiwasraya mengalami kerugian senilai 13,7 triliun pada tahun 2018 sampai dengan 2019, dan juga PT Garuda Indonesia itu mengalami kejanggalan pada laporan keuangan yang mana adanya laba bersih berbanding terbalik dengan pencatatan dan juga pada transaksi yang sebenarnya. Perusahaan melakukan berbagai cara untuk mengatasi fraud atau kecurangan, namun kecurangan ini tidak dapat dihindari dengan mudah. Maka dengan demikian muncul berbagai macam teori fraud, salah satunya yaitu fraud heksagon. Novelty pada penelitian ini yaitu menggunakan heksagon teori, yang mana penelitian sebelumnya itu menggunakan pentagon teori, diamond teori, ataupun triangle teori. Nah, heksagon teori ini merupakan teori yang dikembangkan oleh Faucinas tahun 2019 yang berasal dari National Technical University of Athens. Teori ini juga merupakan perkembangan dari teori pentagon yang sebelumnya juga merupakan perkembangan teori-teori pendeteksi fraud seperti triangle teori, diamond teori. Teori pendeteksi kecurangan yang terbaru ini yaitu heksagon teori, terdapat elemen tambahan yaitu arogansi dan kolusi.
Jadi terdapat 6 elemen pada heksagon teori ini. Yang pertama daya tekanan, yang kedua peluang atau kesempatan, yang ketiga rasionalisasi, yang keempat kemampuan, yang kelima arogansi, yang keenam kolusi. Dengan teori fraud heksagon ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap analisis kecurangan laporan keuangan, sehingga dapat memberikan informasi mengenai berbagai faktor yang berdampak pada keputusan individu untuk melakukan penipuan. Laporan keuangan merupakan media informasi keuangan perusahaan bagi para pengambil keputusan di masa depan. Laporan keuangan harus disajikan secara handal, relevan, dan tidak mengandung salah saji material. Hal tersebut membuat para pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan yang dapat digunakan di masa depan. Oleh karena itu, manajemen berusaha untuk menyajikan laporan keuangan yang baik dan sehat. Namun, terkadang untuk menutupi kinerja yang buruk di mata investor, manajemen membuat laporan keuangan yang tidak sebenarnya yang dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Berikut ini merupakan faktor, yaitu fraud heksagon, yang merupakan analisis yang akan kita gunakan pada penelitian ini, yaitu yang terdiri dari tekanan, kemampuan, kesempatan, rasionalisasi, ego, kolusi. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dapat diuraikan, maka pertanyaan penulis dalam penelitian ini adalah yang terurai pada PowerPoint sebagai berikut. Bagaimana finansial target, nature industry, perubahan auditor, perubahan direksi, dan kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Apakah faktor finansial target, nature of industry, perubahan auditor, dan perubahan direksi berpengaruh secara simultan pada kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2017 sampai dengan 2021? Apakah secara parsial faktor finansial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Apakah secara parsial faktor nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Lalu, apakah secara parsial faktor perubahan auditor berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Dan yang terakhir, apakah secara parsial faktor perubahan direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BI pada tahun 2017 sampai dengan 2021? Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana faktor finansial target, nature of industry, perubahan auditor, perubahan direksi, dan kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BI tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang kedua, untuk mengetahui secara simultan faktor finansial target, nature of industry, perubahan auditor, perubahan direksi, dan kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh secara parsial faktor finansial target terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh secara parsial faktor nature of industry terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh secara parsial faktor perubahan auditor terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN. Dan yang keenam, untuk mengetahui pengaruh secara parsial faktor perubahan direksi terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BI pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Bab 2, yaitu mengenai tinjauan pustaka, teori. Yang pertama ada agensi teori, yang merupakan dasar teori yang digunakan para perusahaan untuk menjadi panduan dalam menjalankan bisnisnya selama ini. Yang kedua ada kecurangan atau fraud, yaitu tindakan kecurangan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menguntungkan diri sendiri atau kelompok, namun dapat pula merugikan pihak lain, baik itu perorangan, perusahaan, atau institusi. Yang ketiga ada kecurangan laporan keuangan, yaitu sebagai suatu kesengajaan atau kecerobohan dalam melakukan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan dan menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan secara material. Dan yang terakhir ada fraud heksagon, yaitu teori fraud yang terdiri dari 6 komponen, yaitu tekanan, kapabilitas, kolusi, peluang, rasionalisasi, dan juga arogansi.
Selanjutnya yaitu ada subbab financial target atau pressure, yang mana merupakan dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan atau fraud sebagai besar tekanan yang terjadi disebabkan oleh masalah finansial, namun sebagian lain terdorong oleh keserakahan. Lalu pada subbab nature of industry opportunity, yaitu terbentuk melalui peluang yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan. Biasanya disebabkan karena lemahnya pengendalian internal suatu organisasi, yaitu misalnya kurangnya pengawasan atau penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya ada perubahan auditor atau pada rasionalisasi, yang mana sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan, sehingga membuat mereka merasionalisasikan tindakan fraud tersebut. Lalu selanjutnya ada perubahan direksi atau capability. Baiknya fraud yang umumnya bernominal besar tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan kapabilitas khusus yang ada di perusahaan. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan pada tabel berikut yang merupakan kerangka pemikiran. Ini menjelaskan hubungan antar variabel berdasarkan penelitian terdahulu, juga dalam penelitian dependen yaitu kecurangan laporan keuangan, dan variabel independen yang digunakan di dalam penelitian ini untuk mempengaruhi pendeteksian kecurangan keuangan adalah fraud hexagon yang mempunyai 4 elemen, yaitu tekanan, pressure, pada kesempatan, opportunity yang pada nature of industry, rasionalisasi yang pada perubahan auditor, lalu selanjutnya yang kemampuan, capability pada perubahan direksi. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat hipotesis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, hipotesis pertama yaitu faktor finansial target, nature of industry, perubahan auditor, dan perubahan direksi berpengaruh positif secara simultan terhadap pendeteksian kesempatan, nature of industry, rasionalisasi, perubahan auditor yang dalam angka X3, kemampuan, perubahan direksi yang dalam angka S4, tekanan, finansial target yang dalam angka X1 pada variabel dependen yaitu kecurangan laporan keuangan, yang mana kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai dengan 2021. Hipotesis yang kedua yaitu finansial target berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Hipotesis ketiga, nature of industry berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Hipotesis keempat yaitu perubahan auditor berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Dan hipotesis yang kelima yaitu perubahan direksi berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021.